Oke, seperti yang saya janjikan, saya akan em, menunjukkan bagaimana proposal skripsi dengan kuesioner, dengan skripsi, itu menjadi sebuah kesatuan yang saling membangun, gitu ya. Yang itu tuh tidak berdiri sendiri begitu ya. Jadi tidak terus kuesioner tiba-tiba muncul begitu ya. Atau skripsi tiba-tiba muncul gitu ya. Tetapi skripsi itu benar-benar dibangun dari proposal yang nol gitu ya. Yang berdasarkan masalah yang grounded begitu ya. Jadi tidak sekedar asal muncul. Oke. Nanti mungkin tidak semua akan saya bahas begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa, kalau ada masukan begitu ya silahkan tuliskan di komen atau itu di bawah di pojok kanan itu ada email saya. Silahkan email saya kalau ada masukan atau pertanyaan. Atau jika Anda ini mahasiswa UMS yang sedang menyaksikan video ini, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di Open Learning begitu ya. Sebelumnya mohon maaf ini saya bekerja dari rumah gitu ya, era pandemi ini. Jadi kalau nanti tiba-tiba video terpotong itu mungkin karena tiba-tiba anak saya nemplok gitu ya. Tapi insya Allah nanti tidak bermasalah. Oke, yang pertama ini saya sampaikan dulu kredit kepada penulis proposal yaitu Mbak Nelly Purnamasari. Perantek yang ini adalah berdasar proposal dari Mbak Nelly. Nanti saya akan menggunakan proposalnya Mbak Nelly sebagai contoh begitu ya. Proposal ini berdasarkan panduan penulisan skripsi di Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta begitu ya. Meskipun itu adalah panduan yang kita gunakan, mungkin nanti ketika teman-teman skripsi beneran gitu ya, teman-teman ada mendapatkan gitu ya perbedaan sedikit atau masukan yang berbeda dari pembimbing saudara, itu tidak masalah gitu ya. Jadi ini hanya sekedar gambaran saja. Ini pun bukan preferensi saya gitu ya. Jadi kalau ini yang membimbing saya sendiri itu ada beberapa hal yang saya ubah begitu ya. Tapi apa yang saya sampaikan ini sudah berdasarkan yang baku yang ada di panduan proposal skripsi UMS Prodi Manajemen. Meskipun ini tidak serta-merta saya setuju dengan hal ini, tetapi akan kita gunakan format ini begitu ya atau pendekatan ini begitu. Oke, kalau teman-teman lihat seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang namanya skripsi, proposal, kemudian kuesioner, itu tidak terus berdiri sendiri atau tiba-tiba muncul, tetapi ada alurnya begitu ya. Kalau teman-teman perhatikan imagery yang saya sampaikan di sini, itu dari awal begitu ya, yang awal yaitu bab 1 atau pendahuluan, kalau itu proposal, itu apa ya, berpusat begitu ya. Jadi seakan-akan menunjukkan bahwa sesuai itu tuh muncul dari sebuah masalah kecil begitu ya. Kemudian masalah itu kita kembangkan, kita pikirkan lebih lanjut apa saja konsekuensinya begitu ya. Terus kemudian apa yang dikatakan oleh penelitian terdahulu yang ada di tinjauan pustaka, kemudian terbentuklah menjadi semakin melebar masalah itu, semakin nampak masalah itu, hingga akhirnya menjadi kuesioner. Nah, itu nanti yang akan saya tunjukkan di video ini. Nah, apa yang saya lakukan ini sekali lagi berdasarkan buku panduan skripsi. Jadi ini ya di baris yang paling atas itu adalah skripsi. Jadi kalau teman-teman nanti menulis skripsi, apa yang ada di bawah ini di proposal ini akan menjadi bab 1 di skripsi. Apa yang ada di proposal di ini akan menjadi bab 2 di skripsi dan begitu selanjutnya. Tetapi ketika teman-teman menyusun proposal, namanya adalah ini. Nah, babnya namanya ini. Tidak ada bab pendahuluan, itu tidak ada di proposal. Harapan saya tentu teman-teman sudah mengetahui mengenai hal ini ya. Ini tentunya bukan hal baru ketika teman-teman menyaksikan video ini.
Oke, pertama saya ingin ingin melihat gitu ya, lebih mendetail mengenai bab 1. Kalau itu deskripsi, kalau di proposal ya namanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Pendahuluan apa aja ya yang ada di skripsi, yang di awal, di proposal, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan skripsi. Kalau ini skripsi, kalau di proposal tidak ada ya yang terakhir. Jadi temanya masih sama ya, imagery-nya masih sama, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Jadi teman-teman itu tidak boleh, tidak bisa, tidak diperkenankan menulis proposal penelitian tiba-tiba muncul rumusan masalah. Tiba-tiba muncul masalah, itu tidak bisa. Tetapi harus menyampaikan latar belakangnya dulu. Gitu ya. Kok bertele-tele sih, Pak? Tidak bertele-tele, tetapi kita membangun konteks. Gitu ya. Jadi kita itu ingin membangun konteks. Apa sih yang membuat kita berpikir bahwa ada masalah yang dirumuskan itu, gitu ya. Contohnya langsung aja ya, dengan menggunakan contohnya Mbak Nelly ini. Jadi di proposalnya Mbak Nelly itu bercerita bahwa Indonesia sekarang memasuki era industri 4.0. Contohnya, ini saya hanya screenshot saja, jadi mungkin ada beberapa mistype begitu ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian ada fenomena gap yang dimunculkan, yaitu apa? COVID. Ini kan 2020 ya, COVID ini sesuatu yang belum pernah kita lihat begitu ya. Semuanya kerepotan. Semuanya kerepotan. Atau kalaupun mendapat berkah dari kerepotan itu, mereka tetap kerepotan juga. Gitu ya. Misalnya Zoom itu ya, meskipun itu kan mereka mendapat manfaat luar biasa, tetapi mereka tetap kerepotan akhirnya. Mereka mendapat beberapa isu mengenai keamanan gitu ya, kemudian keamanan privacy ya, terus kemudian apalagi bandwidth mungkin misalnya ya, kemarin sempat down begitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak kita duga-duga akan muncul begitu ya. Terus setelah muncul fenomena gap, masih ada fenomena gap lain ya, yaitu bahwa IKM atau kecil menengah itu menghadapi beberapa problem begitu ya di era industri 4.0 begitu ya. Dan jaringan digital itu menjadi inti dari industri 4.0 gitu ya. Padahal usaha kecil menengah itu bukan sebuah perusahaan yang memiliki sumber daya besar. Nah, terus gimana? Padahal sekarang basis persaingan di era industri 4.0 itu adalah jaringan digital. Terus bagaimana ini teman-teman pengusaha kecil menengah menghadapi hal itu? Mereka punya keterbatasan sumber daya, tetapi bersaing berbasis digital, gitu ya. Nah, ada fenomena gap, kemudian tampilkan pula riset terdahulu, gitu. Nah, riset terdahulu ini mempengaruhi daya saing IKM itu ada beberapa, gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, riset terdahulunya ini tahun 2008. Ya kan? Sedangkan COVID dan era industri 4.0 ini terjadi pada tahun 2020. Kemudian ada riset lain yang ditampilkan oleh penulis ini tahun 2012. Gitu ya. Padahal sekarang ini 2020. Ada lagi 2018. Jadi 2019 ya terakhir ya. 19, 18, 2012, 2008, di semua riset itu, ketika riset-riset itu dilakukan, COVID belum ada. 4.0-nya sih sudah ada, tetapi COVID belum ada. Artinya apa? Di pendahuluan ini, penulis ini mampu menunjukkan bahwa meskipun apa yang
ada masalah sekarang, masalah apa sih? Masalah ini loh, masalah mana tadi? Ini jaringan digital. Meskipun jaringan digital di IKM itu sudah pernah dibahas, tetapi pembahasannya itu ketika belum ada COVID. Nah, makanya terus kemudian si penulis ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 4.0 ini, terus gimana ketika sekarang terjadi COVID gitu ya. Ya, memang seharusnya di judul ini disampaikan bahwa ini tidak hanya dalam industri 4.0 tetapi di era COVID ini begitu ya. Karena itu yang penting, ya kan? 4.0-nya sudah terjadi selama beberapa tahun begitu ya. Tetapi COVID yang sekarang sedang terjadi. Terus kemudian bagaimana pengaruhnya? Nah, itu kan berarti terjadi research gap. Inilah yang dinamakan research gap atau apa ya, celah penelitian, bahwa memang penelitian terdahulu itu sudah membahas apa yang akan dibahas ini, tetapi yang dahulu itu ada celahnya. Celahnya di mana? Karena waktu. Yang dahulu itu belum membahas COVID, belum ada COVID, belum ada era COVID. Sedangkan sekarang COVID sedang terjadi, sehingga mungkin penelitian yang terdahulu itu sudah tidak lagi relevan hasilnya karena ada COVID. Nah, makanya celah itu harus kita tutup dengan melakukan research yang lain yang mempertimbangkan faktor baru yang sekarang sedang muncul. Ini salah satu research gap, gitu ya. Di research gap bukan hanya ini, tetapi juga ada location gap, misalnya riset sudah pernah dilakukan di Indonesia, kemudian kita lakukan di tempat lain, di Malaysia, atau pernah dilakukan di Jawa Tengah, kemudian kita lakukan di tempat lain seperti di luar Jawa, misalnya begitu ya. Nah, research gap ini tadi yang disampaikan penulisnya ini, itu menunjukkan faktor-faktor relevan yang tadi sudah dibahas. Nah, inilah kenapa tadi di awal saya sampaikan bahwa apa yang ada di proposal dan skripsi itu tidak tiba-tiba muncul, gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba lahir gitu ya, tetapi ada sebab akibatnya, ada kronologinya di awal begitu ya. Ini ya, coba lihat perhatikan ini, industri 4.0, industri kecil menengah, IKM, kemudian daya saing. Itu dari tadi sudah dibahas oleh penulisnya. Ini 4.0 dibahas, kemudian COVID-19 dibahas. Kemudian 4.0 dibahas lagi. Kemudian daya saing IKM dibahas lagi. Jadi apa itu? Research gap itu terbangun di di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini dibangun sejak awal. Tidak ngawur tiba-tiba muncul. Nah, terbentuklah latar belakang masalah. Terbentuklah latar belakang masalah. Setelah latar belakang masalah muncul, dari latar belakang masalah itu disampaikan, oh ternyata mempertimbangkan masalah yang sekarang muncul, saya ingin merumuskan masalah sebagai berikut. Kalau teman-teman perhatikan, rumusan masalahnya ini ya yang dari tadi sudah dibahas. Ini ya, kinerja IKM ini ya. Dari tadi kan kalau teman-teman membaca proposalnya secara mendetail, itu sudah dibahas terus dari tadi begitu ya. Tidak tiba-tiba muncul. Ini ya. Kinerja IKM sudah dibahas dari tadi. Sudah dibahas di latar belakang gitu. Jadi rumusan masalah ini tidak tiba-tiba muncul. Misalnya nih, tadi di depan membicarakan tentang tentang industri pariwisata gitu ya. Bagaimana industri pariwisata ini keteteran karena COVID gitu ya. Kemudian di belakang itu tiba-tiba muncul pemilihan faktor yang mempengaruhi pemilihan bank syariah ketika
melakukan kredit usaha. Ya, ngapain? Hubungannya apa begitu kan? Itu kan tiba-tiba muncul. Terus hubungannya apa dengan wisata yang kesulitan karena COVID dengan pemilihan bank syariah ketika mencari kredit usaha? Hubungannya apa? Pasti ada hubungannya. Nah, itu menjadi tugas penulis untuk memberikan latar belakang. Kok bisa rumusan masalah itu muncul, latar belakangnya gimana? Urutannya bagaimana begitu ya. Jadi kok tiba-tiba kok muncul itu, kok bisa begitu. Nah, kemudian terus teman-teman bertanya-tanya, lah itu di apa itu di latar belakang masalah, kok tiba-tiba muncul ini ya, variabel ini ya. Teknologi informasi, kapabilitas jaringan, kapabilitas inovasi. Itu dari mana, Pak? Siapa mereka begitu ya? Nah, mungkin teman-teman pun yang sekarang sedang menyusun proposal penelitian memiliki kebingungan yang sama. Pak, saya sebenarnya sudah tahu variabel apa yang ingin saya teliti, ingin saya fokus, gitu ya, kinerja misalnya di dalam hal ini. Tetapi saya tidak tahu. Terus apa variabel lain yang terkait yang ingin saya teliti, gitu. Terus gimana saya tahunya, gitu ya? Saya menemukan variabel baru ini dari mana? Ya, nanti akan kita bahas insya Allah di bagian selanjutnya. Semoga tidak lupa ya. Kemudian tujuan, ini bagian yang terakhir yang ada di proposal penelitian yang di bagian pembukaan. Tujuan itu intinya adalah apa yang ingin kita raih setelah melakukan sesuatu. Nah, karena itu menunjukkan apa yang ingin kita raih, jadi tujuan harus sejalan dengan rumusan masalah. Teman-teman lihat ya, rumusan masalahnya tadi kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Di rumusan masalah ini, tujuan pertama dan penelitian pertama itu menunjukkan atau menjawab pertanyaan di rumusan masalah pertama. Kemudian tujuan penelitian kedua itu menjawab rumusan masalah penelitian kedua. Dan begitu pun seterusnya. Jadi sekali lagi, temanya sama ya, bahwa apa-apa itu muncul karena memang sebelumnya ada. Tidak tiba-tiba muncul, begitu ya. Tidak terus tiba-tiba terlahir begitu ya, kalau kata orang Solo gitu, mak bedinduk begitu ya, tidak seperti itu. Tetapi benar-benar ada asal muasalnya yang bisa dirunut ke belakang. Oke, selanjutnya bab 2. Sekali lagi temanya masih sama ya, bahwa bab 2 itu ya meneruskan bab 1 begitu ya. Jadi masih sejalur. Apa yang kita lakukan tuh dari tadi masih sejalur, tidak terpisah-pisah. Bab 2 yang pertama, atau kalau di proposal penelitian dinamakan ini ya, tidak ada babnya, tapi langsung poin-poin seperti ini, tinjauan teori. Kemudian penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran, atau yang saya lebih senangnya menyebutnya model penelitian. Nah, sekali lagi bahwa ini adalah salah satu cara gitu ya, menyusun proposal dan juga skripsi. Mungkin teman-teman atau pembimbing teman-teman memiliki ide lain, itu tidak masalah, itu preferensi saja. Tetapi intinya adalah sama. Itu tema saya tadi, untuk membangun sebuah kisah di dalam proposal itu, membangun cerita. Apa ceritamu gitu ya. Yang penting itu. Tinjauan teori itu ngapain? Ini sering ya, mahasiswa itu terus asal nulis. Pokoknya yang penting halamannya banyak gitu ya. Atau bahkan yang lebih bahaya itu asal copy paste, itu lebih bahaya. Tapi ditanya apa sih isinya, itu ngapain kamu nulis itu, atau bahkan ketika ujian ditanya kenapa kamu nulis itu, mereka tidak tahu gitu ya. Padahal itu skripsi mereka sendiri, ketika ditanya apa yang ditulis mereka tidak tahu sendiri. Itu sering. Nah, tinjauan teori atau tinjauan pustaka atau kajian teori apapun itu, atau literatur review atau apapun itu namanya, itu ngapain sebenarnya? Itu sebenarnya adalah mendefinisikan sesuatu.
Nah, ini mungkin nampaknya mudah ya, nampaknya sepele ya. Ya kan cuma mendefinisikan ya. Ngapain ribet-ribet? Dibikin berparagraf-paragraf, berhalaman-berhalaman sampai dibikin satu bab sendiri. Jangan salah, mendefinisikan sesuatu itu tidak mudah yang dibayangkan, tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya gini, saya tanya, apa definisi dari jilbab? Apa definisi dari jilbab? Nah, mungkin Anda atau teman-teman kepikiran bahwa definisi jilbab itu ya sesuatu yang menutup aurat. Gitu ya. Sesuatu yang menutup aurat. Apakah ini definisi yang tepat? Mungkin, tetapi tidak begitu tepat. Misalnya gini, kalau jilbab itu sesuatu yang menutup aurat, berarti yang dinamakan jas hujan itu juga jilbab. Kan jas hujan itu juga menutup aurat ya kan? Gitu. Atau apa? Peci. Peci berarti itu juga jilbab ya, kan menutup aurat, bisa untuk digunakan menutup rambut perempuan gitu. Atau apalagi celana panjang, itu berarti celana panjang juga disebut jilbab. Nah, katanya definisi jilbab adalah sesuatu yang menutup aurat. Ya, coba kita panjangin. Definisi jilbab adalah definisi jilbab sesuatu yang digunakan untuk aurat yang digunakan oleh wanita. Oh, kalau gitu yang dinamakan apa? Gelang itu juga jilbab ya, kan itu juga menutup sebagian aurat yang sering digunakan oleh wanita. Gitu ya. Nah ini kan terus jadi debat kusir, begitu kan? Jadi tidak ada selesainya. Nah makanya diperlukan adanya tinjauan teori. Tinjauan teori itu berusaha mendefinisikan sesuatu. Dalam hal ini industri kecil menengah, gitu ya. Kalau tidak ada definisi ini, nanti akan terus didebat terus yang namakan industri kecil menengah itu apa ya? Misalnya gini, misalnya dulu Amazon itu di awal-awal berdiri karyawannya di bawah 10 orang. Tapi nilai apa salesnya atau revenue-nya apa itu, apa masukannya itu sudah banyak. Apakah itu disebut industri kecil menengah? Atau sebaliknya, kampung saya itu punya industri yang kita memekerjakan warga, pekerjanya ada sekitar 200. Tetapi karena apa yang kami buat itu hanya sesuatu yang sepele gitu ya, jadi pemasukannya tidak banyak. Apakah itu juga didefinisikan sebagai IKM? Nah, kalau tidak ada pendefinisian itu seperti itu, maka pertanyaan akan terus muncul. Terus apa yang ingin kamu teliti sebenarnya? Makanya perlu dilakukan definisi atau tinjauan teori atau pustaka. Tujuannya adalah itu, mendefinisikan, menjelaskan sebenarnya yang ingin kamu teliti itu apa toh? Jadi tidak asal begitu ya. Kemudian berikutnya adalah penelitian terdahulu hipotesis begitu ya. Pembahasan mengenai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu untuk mencari atau menunjukkan variabel yang dikaitkan dengan variabel independen, ya dependen. Nah ini yang saya tadi sampaikan ya. Kalau teman-teman bingung begitu ya, terus gimana Pak? Saya sudah kepikiran sebuah fenomena, sebuah variabel, tapi saya tidak tahu variabel lain apa yang terkait gitu. Nah, kebingungan itu tidak dilakukan dengan bersemedi ya, tidak dihilangkan dengan bersemedi atau piknik atau staycation atau apapun itu ya. Tetapi benar-benar terus dilakukan melalui penelitian atau pengkajian penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu itu ya ditujukan untuk mencari, mengidentifikasi variabel-variabel yang selama ini dikaitkan dengan fenomena yang sudah ingin kita bahas. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, bahwa kita ini bukan satu-satunya peneliti di dunia ini. Di luar sana ada jutaan, ratusan juta, bermiliar-miliar peneliti yang lain. Gitu ya, bermiliar-miliar mungkin kebanyakan ya, ratusan juta mungkin ya. Ratusan juta peneliti lain yang kemungkinan besar pernah meneliti apa yang ingin kita kaji. Nah, kita lihat apa yang mereka kaji, apa yang mereka teliti, apa yang mereka hasilkan.
Itulah isi dari penelitian terdahulu, yaitu mencari atau menunjukkan variabel yang relevan. Jangan sampai kita itu meneliti sebuah variabel atau sebuah model yang ternyata tidak ada hubungannya. Misalnya gini, pengaruh tingkat penjualan Traveloka terhadap pengaruh luas parkir kantor Traveloka terhadap tingkat penjualan Traveloka, luas lahan parkir. Lah ngapain? Hubungannya apa? Lahan parkir kantornya dengan tingkat penjualan perusahaan online. Ngapain? Orang aja belinya lewat online kok. Misalnya mungkin luas lahan parkir apa Indomaret misalnya dengan tingkat penjualan. Nah, itu ada hubungannya. Dan mungkin sudah ada yang meneliti begitu ya di pemasaran retail. Tetapi kalau hal itu terus apa hubungannya begitu ya? Nah, jadi kita ingin menghindari hal itu, meneliti sesuatu yang ternyata nggak nyambung. Taunya gimana Pak kalau itu ternyata variabel yang nggak nyambung? Nah, sekali lagi, tinjauan penelitian terdahulu. Kita nggak bisa jalan sendiri, main babat alas, nggak bisa. Harus membaca penelitian terdahulu. Nah, setelah penelitian terdahulu, tadi sudah ditemukan kan, makanya peneliti ini, Mbak Nelly ini menemukan variabel-variabel ini. Itu tidak ngawur, tidak asal muncul, tetapi benar-benar ya berdasar baca penelitian kemarin-kemarin. Selanjutnya adalah pembangunan hipotesis dan kerangka penelitian begitu ya. Hipotesis. Nah, sekali lagi, apa itu? Tema video ini ya, yaitu sesuatu itu saling nyambung, tidak asal muncul. Begitupun dengan hipotesis. Jadi dengan tinjauan teori atau pustaka tadi yang sudah dibahas dari awal di rumusan masalah dan latar belakang, itu muncullah sebuah hipotesis. Ini sering saya menjumpai mahasiswa gitu ya, dengan bangganya menunjukkan apa hipotesis penelitian. Tetapi ketika ditanya, kok bisa kamu menduga bahwa ada hipotesis itu? Tidak tahu. Hipotesis itu apa sih sebenarnya? Hipotesis itu adalah dugaan sementara berdasarkan pengalaman sendiri atau orang lain. Gitu ya. Nah, dalam hal ini pengalaman orang lain ya. Jadi contoh sederhana hipotesis itu seperti ini. Misalnya kita lagi bareng-bareng jajan bakso, ya, makan bakso gitu ya. Ketika bakso pesanan teman kita sudah datang, bakso pesanan kita belum datang gitu ya. Terus teman kita itu dia mulai mendahului makan duluan gitu ya, makan baksonya. Nah, ketika dia sebelum dia memakan baksonya itu, dia tiup dulu baksonya. Baksonya dia tiup. Nah, dengan melihat itu, ketika bakso pesanan kita datang, kita menduga bahwa bakso ini pasti panas. Kenapa? Karena ternyata berdasarkan kajian terdahulu atas pengalaman teman kita yang makan bakso duluan, ternyata bakso itu sebelum dimasukkan mulut perlu ditiup dulu. Nah, kita menduga, oh mungkin bakso ini juga panas. Buktinya apa? Buktinya teman saya tadi harus tiup baksonya dulu sebelum langsung makan gitu ya. Jadi terus kita tidak main makan, tidak harus tiba-tiba bakso itu kita ambil garpu kemudian masukkan mulut begitu ya. Tapi kita ada hipotesis dulu berdasarkan pengalaman teman yang sudah makan bakso duluan. Begitupun pula dengan hipotesis di penelitian. Sudah ada orang lain yang meneliti, contohnya ini. Mana tadi? Contohnya ini. Siapa namanya? Solano. Solano sudah pernah meneliti variabel yang diteliti oleh Mbak Nelly.
Dan ternyata hasilnya adalah seperti ini. Positif begitu ya, berdampak positif misalnya. Atau siapa ini? Najafi Tafani tahun 2018. Itu mereka semua sudah pernah menemukan bahwa oh ternyata variabel independen dan dependen ini contohnya apa ini? Kapabilitas jaringan dengan inovasi itu saling berpengaruh positif. Berarti mungkin diduga hasil penelitian saya pun juga seperti itu. Makanya hipotesisnya seperti itu. Gitu. Tapi ini dugaan sementara loh ya. Nah, seakan-akan kita tuh bilang seperti itu. Ini dugaan sementara loh ya. Bisa saja hasilnya tidak seperti itu. Kok bisa loh kalau itu dugaanmu salah, kenapa kamu bilang dugaan? Makanya perlu kita lakukan penelitian untuk membuktikan dugaan itu. Bisa saja salah. Pak, kalau salah gimana? Jelek dong. Tidak. Namanya hasil penelitian belum tentu menemukan hal yang benar, begitu ya. Jadi jangan salah bahwa penelitian-penelitian yang memiliki impact faktor tinggi, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap masyarakat, itu malah penelitian-penelitian yang ternyata hipotesisnya tidak terbukti. Misalnya begini, ada penelitian tentang motivasi tahun 10-an begitu ya. Saya pernah membaca penelitian ini di bukunya Daniel Pink yang berjudul Drive, bahwa ternyata yang dinamakan gaji itu justru merusak motivasi. Nah ini kan lucu, ya kan? Ini kan lucu, loh kok bisa gaji kok merusak motivasi begitu ya. Dan setelah dilakukan penelitian lagi ternyata ya memang iya begitu ya. Ini kan tidak sesuai dengan hipotesis terdahulu begitu kan. Ini kan lucu. Nah, tapi karena ada pengetahuan ini, terus kemudian ada penelitian selanjutnya tentang intrinsic motivation, kemudian bahaya dari intrinsic motivation, hingga ada istilah yang dinamakan carrot and stick, begitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi yang dinamakan hipotesis itu sekali lagi adalah dugaan sementara, belum tentu benar. Jadi ini saya kasih garis ya bahwa ini hipotesis tidak muncul tiba-tiba, tetapi ya benar-benar berdasarkan kajian penelitian terdahulu. Ini ya, inovasi tadi sudah dibahas ya, tidak tiba-tiba muncul, kemudian inovasi ada di bawah di hipotesis, kemudian di sini kapabilitas jaringan juga sudah pernah dibahas di bagian sebelumnya di penelitian terdahulu, terus kemudian dibahas lagi di hipotesis sesuai dengan penelitian terdahulu. Jadi ada koherensi, gitu. Tidak tiba-tiba muncul, tetapi benar-benar ada koherensi, ada alasan, ada rasionale. Kenapa kita bilang bahwa inilah hipotesisnya. Kemudian yang terakhir yaitu kerangka penelitian atau model ini menjadi sangat berguna karena kita menggambarkan, ini adalah kesempatan kita menggambarkan bagaimana sih penelitian kita itu kalau dalam bentuk gambar, gitu ya. Ini kan lebih memudahkan. Tadi hanya saya potong-potong ya, memang ini tujuannya bukan presentasi proposal, tetapi hanya sebagai contoh saja. Tetapi ini adalah model penelitian yang dijadikan contoh di video ini. Berikutnya yang terakhir adalah bab 3 atau poin-poin ini kalau itu di proposal begitu ya, metode penelitian. Ada beberapa hal penting yang menjadi fokus di video ini dan ada beberapa hal penting yang juga penting, tetapi saya tidak ingin terlalu dalam menjelaskannya karena harapan saya teman-teman ketika menyaksikan video ini sudah banyak terpapar dengan metode riset atau riset metodologi dan sudah tahu ilmu-ilmu dasar seputar riset metodologi. Yang pertama adalah jenis penelitian. Terkadang mahasiswa itu ya sekali lagi tiba-tiba muncul, tiba-tiba
jenis penelitiannya disebutkan tanpa mempertimbangkan apa-apa yang sudah disebutkan di depan. Ini contoh yang sangat bagus proposal ini karena apa? Di depan langsung disebutkan bahwa berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah bla 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 dan seterusnya. Kenapa? Karena jenis penelitian itu harus mampu mencapai tujuan penelitian. Harus mampu mencapai tujuan. Jangan nggak nyambung. Misalnya gini, saya pengen mengukur berat badan saya, gitu ya. Caranya gimana? Jenis alat apa yang ingin saya butuhkan? Tiba-tiba saya mengambil penggaris. Itu kan tidak cocok. Saya ingin mengukur berat badan, kok saya mengambil penggaris. Atau saya ingin mengukur tinggi saya, tetapi saya mengambil timbangan itu ya. Itu kan tidak cocok. Orang saya ingin meneliti tinggi badan, kok saya ingin mengukur tinggi badan saya, kok mengambil timbangan badan. Itu tidak cocok. Jadi jenis penelitian itu harus mencapai tujuan penelitian, harus mampu mencapai tujuan penelitian. Mungkin teman-teman sekarang berpikir ya iyalah Pak, itu nggak usah disebutin, ngapain gitu ya. Ya semua orang juga tahu gitu ya. Nenek saya yang umur 94 tahun sambil duduk-duduk di teras saja juga tahu kalau itu harus sesuai. Oh, jangan salah. Sering kita terjebak di dalam memilih jenis penelitian yang ternyata nantinya tidak akan mampu mencapai tujuan penelitian. Misalnya apa? Misalnya contohnya ini ya. Contoh jenis dan tujuan penelitian yang nggak nyambung. Misalnya tujuan penelitian ingin menganalisis faktor apa saja yang relevan bagi orang tua ketika memilih bank untuk anaknya. Jadi ketika orang tua itu ketika anaknya sudah masuk SMA, kemudian memerlukan uang saku sendiri, terus bank apa yang mereka pilih dan jenis tabungan apa yang mereka pilih. Apa saja faktor yang relevan. Tetapi terus kemudian jenis penelitiannya adalah penelitian korelasi. Nah, itu tidak cocok. Kan kita ingin meneliti faktor apa saja. Ya kan? Faktor apa saja. Ya kan? Jadi tidak cocok kalau kita korelasi, tetapi observasi misalnya. Misalnya kita mengikuti sepasang orang tua atau seorang ayah atau seorang ibu begitu ya. Ketika mereka memutuskan atau berdiskusi dengan keluarganya jenis tabungan apa yang cocok untuk anaknya. Itu observasi itu lebih cocok karena dari observasi itu kita bisa melihat oh ternyata pertimbangannya ini, pertimbangannya itu. Jadi yang relevan adalah ini. Jadi sekali lagi bahwa jenis itu harus mampu mencapai tujuan penelitian. Kemudian berikutnya adalah definisi operasional variabel. Tetapi saya loncat dulu ya, saya ingin loncat ke data dan sumber data, kemudian pengambilan sampel, metode analisis data, karena definisi operasional variabel ini lebih sulit dibahas, dan saya ingin menampilkan kuesioner dari contoh proposal ini. Oke, metode pengumpulan data desain sampel. Sekali lagi, saya tidak ingin membahas terlalu panjang mengenai metode pengambilan sampel. Karena apa? Karena harapan saya ketika teman-teman sudah menonton video ini, sudah sampai di titik ini, teman-teman sudah terpapar, sudah mendapatkan pelatihan metode riset, baik pelatihan secara informal maupun di perkuliahan di semester-semester dahulu, gitu ya. Jadi saya tidak ingin terlalu detail membahas apa saja metode sampling, begitu ya. Tetapi secara garis besar bahwa mengapa sih kita perlu memilih metode sampling yang akurat karena harus sesuai tujuan sekali lagi. Tidak bisa asal ngawur. Kalau memang penelitiannya itu ingin meneliti bagaimana seorang pasien memilih rumah sakit atau begini, bagaimana seorang pasien yang terkena serangan jantung, seorang pasien yang mengalami patah tulang misalnya,
memilih rumah sakit. Gitu ya. Ya itu harus purposive sampling yang ada kriterianya orang yang pernah patah tulang, gitu ya. Jadi nggak bisa terus orang yang sehat-sehat aja ditanya, gitu ya. Mungkin mereka tidak terfikirkan kalau nanti mengalami kejadian seperti itu apa yang mereka lakukan, rumah sakit mana yang akan mereka datangi, gitu ya. Ini nggak kepikiran begitu ya. Jadi metode sampling harus sesuai dengan tujuan. Kemudian keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain ya. Tidak mungkin kita memilih semua populasi begitu ya, karena seringnya populasi itu memang jauh lebih banyak daripada sampelnya, maka perlu kita sampling. Nah, yang terakhir adalah karena sampel harus mewakili populasi. Ini ada contoh seorang mbak-mbak ini ya, depannya ada berbagai jenis makanan, ada minuman yang nampaknya junk food semua ya. Ini tidak sehat, ini contoh yang tidak bagus. Tetapi apa? Di depannya itu ada beberapa makanan. Kalau dia ingin mencoba makanan, yaitu makanan yang harus sesuai dengan populasinya sebagai sampel. Misalnya Mbak ini sedang memegang pretzel ya, karena ingin mencoba pretzel. Kalau si Mbak ini ingin mengetahui rasa pretzel, ya harus ambil pretzelnya, jangan ambil donatnya, gitu kan? Karena kalau pretzel dengan donat, kalau ingin merasakan pretzel tetapi mengambil donat, itu berarti sampel tidak mewakili populasi, itu ya. Mungkin terus Mbak ini berargumen, loh kan ovennya sama ya, pretzelnya dimasak di oven yang sama dengan donatnya, gitu ya. Ya tidak bisa seperti itu, gitu ya. Kan adonannya berbeda. Atau sebaliknya, Mbak ini ingin mencoba minuman yang oranye ini, ya harus mengambil sampel dari minuman oranye ini, dan itu harus mewakili, gitu ya. Dan tentunya si Mbak ini tidak mungkin makan semuanya. Ya mungkin aja sih kalau dia ternyata punya perut yang kuat ya. Tetapi nampaknya tidak mungkin ini seluruhnya dihabiskan sendiri. Ya mungkin teman-teman yang nonton video ini kuat ya, tapi apa? Ya tidak sehat begitu ya. Jadi tidak mungkin terus mencicipi semua populasi, tapi harus mengambil sampel. Berikutnya adalah definisi operasional variabel. Ini penting sekali di dalam sebuah penelitian dan seringnya paling membingungkan. Kenapa membingungkan? Sekali lagi, karena terkadang kita tidak mengapresiasi koherensi yang harus muncul di dalam proposal kita. Sekali lagi, tema kita sama ya. Kita ini membangun narasi, membangun cerita, membangun koherensi. Dari awal tadi, di detik pertama video ini sampai sekarang berapa ini? Lebih dari 40 menit ya video ini. Itu harus terbangun terus koherensi itu. Tidak bisa terputus, tidak bisa terpotong, tidak bisa ada yang berdiri sendiri. Jadi ibaratnya ini adalah sebuah simfoni, ya, sebuah orkestra, begitu ya. Si pemain biola itu nyambung dengan si pemain tambur, si pemain pemain klarinet ya itu nyambung dengan pemain kardion misalnya ya, apapun itu yang harus diatur oleh sang konduktor apa sih bahasa Indonesia ya, yang memimpin grup itu. Jadi skripsi itu bukan musik jazz. Kalau musik jazz itu kan improvisasi ya. Tiba-tiba ada nada ini, tiba-tiba ada tone ini, tiba-tiba ada major, ada berpindah-pindah aliran. Tidak seperti itu, tetapi itu ada sebuah orkestra yang harus nyambung. Jadi definisi operasional variabel dan pengukuran variabel itu tuh apa sebenarnya? Ini disampaikan di penelitian ini yang merupakan quote dari Sugiono. Definisi operasional variabel itu suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Mungkin agak susah memahami ini, tetapi definisi operasional variabel itu apa? Kita itu berusaha mengubah sebuah konsep yang abstrak, yang susah dipahami,
yang nampaknya itu membingungkan ke sebuah konsep yang lebih operasional. Makanya dinamakan definisi operasional variabel. Misalnya apa? Misalnya loyalitas pelanggan. Contoh yang paling sederhana, yang umum ya, yang semoga teman-teman bisa memahami. Coba kalau ditanya, misalnya saya berjumpa dengan seorang mahasiswa yang memakai sepatu Adidas. Kemudian tiba-tiba saya todong dia. Kamu loyal ya dengan Adidas? Itu mungkin dia akan menjawab ya. Bukan karena dia loyal, tapi karena bingung. Maksudnya loyal apa ya? Saya tiba-tiba ditanya loyal enggak ya? Atau gini, tiba-tiba misalnya nih, saya sedang berkendara di jalan, saya mengendarai Toyota Innova gitu ya misalnya ya. Kemudian saya di stop oleh polisi, saya ditanya oleh polisi itu, Pak, Bapak loyal ya terhadap Toyota Innova? Saya jawab ya, bukan karena saya memang loyal, tapi saya bingung. Maksudnya loyal apa ya? Ya saya memang beli Toyota Innova gitu ya. Tapi saya loyal enggak ya? Saya enggak tahu. Jadi kalau kita melakukan penelitian dengan menanyakan sesuatu yang abstrak, itu nanti responden akan bingung. Dalam hal ini ya, dalam hal penelitian ini tadi kan kapabilitas apa tadi? Saya lihat saja. Kapabilitas jaringan di IKM. Misalnya seorang owner, seorang pemilik IKM ini ditanya, punya Bapak, usaha Bapak, kapabilitas jaringannya gimana ya? Dia kan bingung. Mungkin dia akan jawab baik. Bukan karena dia tahu kapabilitasnya jaringan baik, tapi dia bingung. Maksudnya apa ya kapabilitas jaringan? Atau ditanya, industri Bapak atau usaha Bapak, daya saingnya gimana? Dia mungkin menjawab kompetitif, gitu ya. Bukan karena dia merasa IKM-nya atau industrinya itu kompetitif, tetapi ya dia tidak tahu maksudnya daya saing itu apa, gitu ya. Nah, maka dari itu apa yang kita lakukan di definisi operasional variabel itu kita berusaha mengoperasionalkan sesuatu yang abstrak. Misalnya begini, kalau konsep itu adalah konsep loyalitas pelanggan, kita jangan ditanya, kamu loyal enggak? Tetapi ditanya begini, berapa kali beli ulang, berapa sering merekomendasi teman, berapa beli lagi dalam jumlah banyak. Misalnya saya dengan mahasiswa saya tadi yang memakai sepatu Adidas, kalau saya ingin tahu loyalitas dia terhadap sepatu Adidas, saya tanyanya dia jangan kamu loyal tidak, tapi saya tanya dia, kamu berapa kali sudah membeli ulang produk Adidas? Kamu sudah berapa kali sering merekomendasikan produk Adidas ke temanmu? Atau kalau kemarin kamu beli Adidas lagi, jumlahnya lebih banyak enggak? Tuh. Atau misalnya kayak tadi saya di stop polisi tadi jangan menanyakan saya, Bapak loyal terhadap Toyota enggak? Jangan, tetapi ditanya, Bapak sudah berapa kali beli mobil Toyota? Sering merekomendasikan mobil Toyota dengan rekan tidak? Nah, itu lebih operasional. Di mahasiswa tadi mungkin menjawab, sudah Pak, saya sudah 2 kali membeli produk Adidas. Sudah Pak, saya sering posting tentang sepatu Adidas saya sehingga saya merekomendasikan ke teman. Sudah Pak, kemarin terakhir saya beli baju Adidas itu saya langsung beli 3. Nah, dari hasil itu kita bisa lihat bahwa oh ternyata si mahasiswa ini memang dia loyal beneran. Buktinya apa? Buktinya dia sudah 2 kali beli Adidas, dia sering posting tentang Adidas, tentang rekomendasi Adidas, dan dia sudah pernah 3 kali beli baju Adidas sebanyak 3 buah, gitu ya. Nah itu kan jelas, tidak terus abstrak. Nah karena jelas, kita bisa dengan mudah melakukan pengukuran karena variabel itu benar-benar terukur, tidak abstrak. Kalau saya tadi ditanya
kamu loyal nggak terhadap sepatu Adidas? Itu sulit. Mengukurnya gimana? Tahunya gimana? Ya atau tidak? Ya, saya loyal. Nah, itu ukurannya berapa? Itu sulit. Terus antara satu orang dengan orang berikutnya, loyal yang mana? Itu sulit. Misalnya sebelahnya juga pakai sepatu Adidas. Kamu gimana? Kamu loyal nggak dengan sepatu Adidas? Oh, dia juga menjawab ya. Nah, kita malah tambah bingung. Nah, ini di antara dua orang ini mana yang lebih loyal? Karena apa? Karena pengukuran yang kita lakukan itu abstrak. Maka dari itu, kita melakukan mendefinisikan operasional dari variabel kita sehingga kita lebih mudah mengukur dan terdapat pengukuran yang lebih konkret yang tidak abstrak sehingga nanti memudahkan olah data. Nah, terus mungkin teman-teman sekarang bertanya-tanya, oke Pak, ya, kayaknya saya paham. Tapi kan kalau loyalitas itu kan variabel yang umum ya Pak, yang gampang. Ini saya punya variabel yang agak sulit ini. Terus saya gimana tahunya operasional variabelnya apa? Nah, sekali lagi, itulah kenapa diperlukan kajian terdahulu di sini. Sekali lagi, tidak bisa kita harus main memunculkan definisi operasional variabel. Ya, memang harus dibangun dari awal. Memang harus dibangun dari awal dari sini. Bisa harus tiba-tiba muncul begitu ya. Jadi kalau teman-teman masih merasa bingung, oke Pak, saya paham, tapi saya terus tidak tahu nih variabel saya ini operasionalnya gimana. Ya berarti teman-teman masih perlu melakukan tinjauan teori atau pustaka penelitian terdahulu yang membahas tentang variabel-variabel yang teman-teman gunakan atau teman-teman teliti. Begitu. Oke, kemudian terakhir, terus berikutnya apa Pak? Setelah misalnya saya sudah tahu definisi operasional variabelnya, nah, definisi operasional variabel itu sekali lagi itu adalah untuk mengukur. Mengukurnya pakai apa? Misalnya dalam hal ini menggunakan kuesioner. Nah ini contoh saja ya, karena memang proposal ini yang digunakan adalah kuesioner. Sekali lagi, ini bukan video tentang metode research, bukan tentang video tentang research methodology, tapi video ini saya hanya ingin menunjukkan benang merah dari proposal, kemudian ke kuesioner, kemudian ke skripsi. Jadi tidak harus kuesioner, tidak harus teman-teman harus nonton video ini terus memaksakan ke pembimbing harus menggunakan kuesioner, tidak. Tetapi di bagian yang terakhir ini saya ingin menunjukkan bahwa definisi operasional variabel itu menjadi bahan pembuatan kuesioner. Misalnya ini, di atas ini. Si penulis sudah mengidentifikasi keterampilan definisi operasional dari keterampilan relasional yang ditulis oleh Farida dan Orvis pada tahun 2015, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan pribadi, terus kemudian ini ditelurkan menjadi butir pertanyaan. Membangun hubungan pribadi yang baik, berusaha mempelajari jaringan pemasaran baru. Jadi tadi ya, seperti tadi ditanya berapa jumlah frekuensi pembelian ulang untuk mengukur loyalitas, berarti ya butir pertanyaannya menjadi seperti ini. Kamu sudah berapa kali melakukan pembelian ulang sepatu Adidas? Ya. Atau seberapa sering kamu membeli ulang produk Adidas? Gitu. Atau dapat menangani mitra secara fleksibel, ini definisinya, kemudian ditelurkan menjadi ini, kami terbuka dalam melakukan hubungan kerja. Gitu. Jadi definisi operasional ini menjadi modal untuk menelurkan butir pertanyaan di kuesioner. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya ini kinerja begitu ya. Variabel kinerja itu peneliti menggunakan
konstruk dari UNIS 2018 bahwa yang dinamakan kinerja baik itu ya performa lebih baik daripada pesaing. Nah, artinya butir ini, definisi operasional ini ditelurkan menjadi butir memiliki kinerja lebih baik daripada pesaing. Kemudian tingkat efisiensi tinggi, itu definisinya seperti itu, artinya ditelurkan menjadi memiliki efisiensi yang tinggi ini. Produktivitas di sini begitu ya. Jadi idenya adalah sama, bahwa penelitian kajian teori itu digunakan untuk mencari definisi operasional variabel. Kemudian dari definisi operasional variabel itu digunakan sebagai modal menelurkan butir pertanyaan yang mampu mengukur konstruk yang abstrak tadi. Nah, gitu loh. Jadi definisi operasional variabel dan kuesioner ini adalah tugasnya itu untuk mentranslate, menerjemahkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret yang bisa ditanyakan dan bisa diukur. Nah, itu adalah intinya. Mungkin begitu di video ini, video yang lumayan panjang ini, kalau bisa saya rangkum begitu ya apa isi video ini, bahwa skripsi, kuesioner dan proposal itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, yang berdiri sendiri, yang terpisah-pisah, tetapi benar-benar sesuatu yang dibangun dari nol, yang saling menyambung gitu ya. Jadi ini adalah jika teman-teman sedang membuat proposal ini adalah sebuah usaha teman-teman untuk membangun orkestra gitu ya, orkestra yang menghasilkan lantunan lagu yang indah, musik yang indah, yang lantunan itu saling menguatkan satu sama lain dan saling membangun satu sama lain. Tidak tiba-tiba muncul, tidak tiba-tiba berdiri sendiri, tapi benar-benar saling terkait dari nol sampai akhir. Mungkin begitu. Jika ada masukan silakan tinggalkan di komentar atau atau menghubungi saya melalui email. Di pojok kanan bawah ada kontak detail saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.